Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rancangan Strategi Bisnis PT Matahari Department Store. Dengan saya Citi Haifa sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Keisha Bernita dengan NIM akhir 357, Naura Sama dengan NIM akhir 359, dan saya sendiri Kirai Haifa dengan NIM akhir 374, Weni Manik dengan NIM akhir 377, dan Alifia Hairunisa dengan NIM akhir 385. Selanjutnya, slide yang pertama yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Brand awareness tinggi. Matahari adalah salah satu nama paling dikenal dalam retail fashion Indonesia dengan pengalaman lebih dari 60 tahun. Jaringan gerai luas, memiliki lebih dari 140 gerai di seluruh Indonesia, memberikan jangkauan distribusi yang luas hingga kota tier 2 dan 3. Lalu, sistem loyalty atau CRM yang canggih. Program Matahari Rewards mendorong loyalitas pelanggan dan memungkinkan promosi yang tersegmentasi. Pengalaman operasional dan rantai pasok. Proses pengadaan barang dan manajemen inventory sudah teruji dengan integrasi ERP dan teknologi logistik dan efisien. Yang kelima, manajemen dan struktur organisasi stabil. Tim manajemen profesional dengan struktur organisasi yang tertata jelas. Lalu ada weakness atau kelemahan. 1. Keterlambatan transformasi digital atau historis. Dibandingkan pesaing modern, Matahari relatif lambat dalam mengadopsi e-commerce dan strategi omnichannel, meskipun kini sedang dikejar. Citra toko lama di kalangan anak muda. Beberapa segmen muda melihat brand ini kurang trendy dibandingkan fashion store baru seperti H&M dan Uniqlo. Ketergantungan pada produk pihak ketiga. Sebagian besar produk bukan private label yang menyebabkan margin lebih kecil dibanding retail dengan barang print sendiri. Biaya operasional gerai fisik yang tinggi. Dengan banyaknya toko fisik, beban operasional seperti gaji, sewa, listrik menjadi signifikan, terutama saat traffic pengunjung menurun. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Pertumbuhan e-commerce dan digitalisasi. Dengan penetrasi internet yang makin besar, ekspansi melalui kanal online memberikan peluang baru untuk meningkatkan penjualan. Tren konsumen ke produk lokal dan terjangkau. Segmen pasar menengah ke bawah tetap luas, apalagi dengan ekonomi pasca pandemi yang menuntut harga terjangkau. Kolaborasi dengan brand lokal dan influencer. Potensi besar untuk menjangkau pasar muda melalui kolaborasi eksklusif dan kampanye digital. Ekspansi ke wilayah timur dan tier 2/3. Pasar luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT masih menyimpan potensi yang besar untuk pertumbuhan. Transformasi green retail atau sustainable store. Peluang membangun citra hijau dan berkelanjutan sesuai tren global konsumen peduli lingkungan. Selanjutnya, threats atau ancaman. Persaingan ketat dari retail internasional dan online, seperti H&M, Uniqlo, Shopee Mall, Zalora, hingga TikTok Shop menjadi pesaing kuat dengan strategi digital agresif. Perubahan preferensi konsumen. Konsumen makin cepat berubah selera dan memilih brand yang trendy dan mengikuti gaya hidup urban. Kondisi ekonomi makro dan inflasi. Kenaikan biaya hidup dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama segmen retail menengah. Risiko operasional dan toko fisik. Pandemi memberi pelajaran bahwa toko fisik rentan terhadap pembatasan, bencana, atau kebijakan pemerintah. Shrinkage dan kerugian internal. Kasus kebocoran persediaan akibat lemahnya kontrol internal masih menjadi tantangan, terutama di cabang-cabang besar. Selanjutnya, visi dan misi Matahari Department Store. Yang pertama, visi menjadi departemen store terbaik yang berpusat pada customer dalam memberikan solusi kepada customer. Misi yang pertama, menjadi mitra utama dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk fashion yang berkualitas, memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan. Yang ketiga, menyediakan produk dengan nilai terbaik bagi pelanggan dengan pelayanan yang unggul. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dan gaya hidup pelanggan melalui produk-produk yang ditawarkan. Selanjutnya, strategi generik dan strategi utama PT Matahari Department Store. Yang pertama, strategi generik, cost leadership atau kepemimpinan biaya, menjual produk fashionnya dan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, menekan biaya operasional melalui digitalisasi sistem kasir, inventory, dan promosi. Yang kedua, differentiation atau pembedaan, menyediakan koleksi fashion eksekutif, misalnya merek in-house seperti Nevada, Cole, dan lain-lain,
memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman, visual, merchandise yang menarik, layanan pelanggan yang responsif. Yang ketiga, fokus strategi atau strategi fokus pada segmen menengah ke bawah di kota-kota tingkat 2 dan 3, menyesuaikan koleksi pakaian dengan gaya lokal dan musim. Selanjutnya, strategi umum perusahaan Matahari Department Store. Yang pertama, strategi pemasaran dan pelanggan. Penguatan program loyalitas seperti Matahari Rewards untuk meningkatkan kunjungan ulang, promosi building dan diskon musiman untuk menarik pelanggan baru, dan optimalisasi kampanye digital melalui media sosial dan influencer lokal. Yang kedua, strategi digital dan omnichannel. Pengembangan e-commerce lebih agresif di Matahari untuk bersaing dengan Tokopedia atau Shopee, integrasi stok dan promosi antar toko fisik dan online. Yang selanjutnya, strategi ekspansi dan lokasi, membuka toko di pusat perbelanjaan yang memiliki trafik tinggi di luar kota besar, evaluasi dan tutup gerai yang tidak produktif, dialihkan ke gerai yang lebih strategis atau konsep baru. Yang keempat, strategi operasional dan efisiensi. Penerapan supply chain manajemen yang efisien, digitalisasi sistem pergudangan dan manajemen inventaris, kolaborasi langsung dengan produsen lokal untuk menekan biaya impor dan logistik. Selanjutnya, strategi sumber daya manusia, pelatihan staf toko dalam pelayanan prima atau service excellence, sistem insentif berbasis kinerja dan produktivitas toko. Selanjutnya, mendorong budaya kerja berbasis inovatif dan kolaborasi. Baik, selanjutnya di sini ada strategi bisnis perusahaan. Di poin pertama ada operasional dan organisasi efisien. Nah, di sini itu membangun organisasi dan sistem operasional terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Optimasi jaringan toko melalui konsep 4 kategori gerai juga dalam Project Sunrise, menutup 13 gerai yang kurang perform dan membuka atau menata ulang toko baru. Kemudian di sini ada diferensiasi dan CRM. Di sini tuh pertama strategi diferensiasinya itu melalui produk, pelayanan, kanal, citra, dan harga menarget. Menargetnya itu di kelas atas dan di kelas menengah atas. Kemudian ada optimalisasi biaya dan finansial, di mana perencanaan strategis dengan analisis SWOT, target pendapatan, anggaran biaya, dan kontrol kelancaran kasta investasi. Kemudian juga di sini fokus pada efisiensi operasionalnya itu manajemen persediaan, teknologi, dan proses supply chain. Kemudian di sini ada implementasi dan tujuan strategik PT Matahari Department Store. Yang pertama itu ada strategi organisasi dan operasional. Matahari ini mengimplementasikan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan SIM, Sistem Informasi Manajemen, untuk mengintegrasikan seluruh data transaksi dan logistik antar departemen. Nah, tujuannya ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan juga bisa mengoptimalkan stok barang, distribusi logistik, dan pengendalian biaya secara real time. Kemudian yang kedua ada strategi customer, management relationship, dan royalty. Perusahaan Matahari juga menjalankan program CRM berbasis digital yang dikenal dengan Matahari Rewards. Melalui sistem ini juga, pelanggan mendapatkan penawaran yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi mereka. Tujuan strategisnya ini adalah meningkatkan loyalitas pelanggan, mendorong pembelian ulang, serta memperbesar lifetime value dari setiap konsumen. Kemudian yang poin ketiga ini, ada strategi diferensiasi produk dan pelayanan. Yang pertama ini, Matahari menerapkan diferensiasi produk dengan lebih selektif dalam menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan target segmen kelas menengah atas. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi prioritas, seperti menghadirkan desain interior toko yang modern dan staf yang terlatih. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang unggul dan menarik pelanggan yang lebih berdaya beli tinggi. Selanjutnya, ada poin strategi perencanaan keuangan, di mana Matahari menyusun perencanaan keuangan secara terstruktur atau terukur.
dengan menyusun anggaran tahunan, melakukan analisis varians antara target dan realisasi, serta menggunakan indikator kinerja utama atau KPI. Dan juga metode balance scorecard. Tujuannya juga adalah untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan agar mencapai target pendapatan dan laba bersih, serta memastikan alokasi anggaran dilakukan secara efisien. Kemudian yang terakhir ada strategi ekspansi kanal penjualan, di mana perusahaan Matahari, tidak hanya fokus pada gerai fisik, tetapi juga memperkuat kanal digital melalui platform e-commerce dan aplikasi mobile. Dengan mengoptimalkan strategi omnichannel ini, Matahari bertujuan memperluas jangkauan pasar, menjangkau konsumen di luar kota, dan juga mengikuti tren belanja online yang terus berkembang. Baik, di sini ada struktur organisasi PT Matahari Departemen Store Pusat. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini dikatakan bahwa urutannya itu yang pertama tingkat paling atas ada Direktur 1, 2, 3, kemudian Business Unit Direktur, kemudian Corporate Senior Manager atau SPV. Di tingkat kedua ada Manager, Regional Manager, dan Manager. Kemudian di tingkat paling bawah ada Staff, Store Manager, dan Staff. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Matahari Department Store di cabang toko. Di posisi paling atas itu atau tertinggi yaitu ada Store Manager. Store Manager sendiri merupakan posisi tertinggi yang bertanggung jawab dalam memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan semua kebijakan pusat terhadap pelaksanaan bisnis di Departemen Store. Yang dibantu dalam melaksanakan sehari-harinya itu dibantu oleh asisten store manager, supervisi area, supervisor EDP dan finance, supervisor ekspedisi, supervisor teknis dan keamanan, supervisor visual merchandising dan promosi. Di mana di sini supervisi area itu bertanggung jawab atas area yang dipimpin, baik dalam segi penjualan, tiap konter, visual merchandising, shrinkage area, atau angka kehilangan. Kemudian ada supervisor EDP dan finance, itu bertanggung jawab atas operasional karir dan EDP, di mana mencatat dan mengatur sistem rotasi kasir, laporan penjualan harian dan bulanan, dan juga penerimaan dan pengeluaran kas, serta penyediaan uang kecil. Kemudian ada supervisor ekspedisi. Di sini bertanggung jawab atas inventory merchandising atau persediaan barang, penerimaan barang, dan return barang. Kemudian ada supervisor teknis dan keamanan. Di sini bertanggung jawab atas operasional toko yang berkaitan atas suplai listrik, AC, dan mesin kasir. Selain itu juga bertanggung jawab kepada store manager atas biaya operasional dari hal tersebut. Dan ada juga supervisor visual merchandising dan promosi. Di sini ia bertanggung jawab atas acara promosi yang sedang berlangsung dan sistem penataan dan pemajangan barang dan point of purchase dari tiap konter, dan yang utama adalah penampilan toko. Kemudian di bawah dari supervisi area ini dibantu dengan koordinator area dan juga staf pramuniaga. Untuk supervisor EDP dan finance, ini ada di bawahnya itu ada staf kasir dan EDP. Untuk supervisor ekspedisi dibantu oleh staf kasir dan staf kasir ekspedisi. Selanjutnya untuk supervisor teknis dan keamanan itu dibantu oleh teknisi dan keamanan. Dan untuk supervisor visual merchandising dan promosi ini dibantu oleh VM Artist. Selanjutnya ada budaya perusahaan PT Matahari Department Store. Yang pertama itu ada nilai inti.
Matahari menerapkan budaya kerja yang dikenal dengan singkatan HCCIG, yaitu humble, rendah hati dalam melayani pelanggan dan bekerja dalam tim. C. Kolaboratif, yaitu mengutamakan kerjasama antar departemen dan individu untuk mencapai hasil terbaik. C. Kompetitif, memiliki semangat kompetitif dan terus berusaha menjadi yang terbaik di industri retail. I. Inovatif, terbuka terhadap perubahan dan mendorong inovasi di seluruh aspek baik digital, pelayanan maupun produk. Dan G yaitu giving back, yaitu bertanggung jawab secara sosial dan berkontribusi kepada komunitas, lingkungan, dan negara. Dan yang kedua itu ada fokus pada pelanggan. Di sini, perusahaan sangat menekankan pada layanan pelanggan yang prima, di mana karyawan didorong untuk ramah, cepat tanggap, dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Seluruh pelatihan karyawan difokuskan pada peningkatan keterampilan, pelayanan, dan empati kepada konsumen. Dan di sini yang ketiga itu ada budaya kinerja tinggi, di mana Matahari mengedepankan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan target. Setiap divisi memiliki key performance indikator, dan pencapaian target menjadi bagian penting dari sistem intensif dan promosi. Yang keempat, di sini ada kedisiplinan dan kepatuhan sistem, yaitu sebagian perusahaan besar dengan banyak cabang, disiplin dalam SOP, pengawasan stok, dan ketepatan pelaporan menjadi bagian penting dari budaya kerja, di mana karyawan dilatih untuk mengikuti standar operasional dengan ketat guna mencapai integritas perusahaan, termasuk dalam aspek keuangan dan keamanan barang. Yang kelima, di sini ada pembelajaran dan pengembangan. Matahari memiliki budaya yang mendorong pengembangan diri. Tersedia program pelatihan berkala atau pelatihan manajerial dan jalur karir yang jelas. Hal ini mendorong loyalitas karyawan dan menciptakan talenta internal yang siap mengisi posisi manajerial di masa depan. Dan yang terakhir, di sini ada inklusif dan keberagaman, di mana di perusahaan ini beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, sehingga Matahari mendorong budaya inklusif dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang. Dan lingkungan kerja pun dirancang agar setiap orang merasa dihargai dan diterima. Strategi baru bagi perusahaan. Yang pertama, ada perbaikan strategi pemasaran, yaitu target pasar yang jelas, seperti melakukan riset pasar mendalam untuk memahami profil pelanggan ideal seperti demografi, psikografi, perilaku, sehingga pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua ada peningkatan efektivitas promosi. Gunakan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan berbayar, konten marketing yang disesuaikan dengan target pasar. Lalu yang ketiga ada optimalisasi media sosial. Kelola akun media sosial secara aktif, buat konten yang menarik dan interaktif, serta memanfaatkan fitur-fitur iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, ada peningkatan layanan pelanggan. Latih staf customer service agar responsif, ramah, dan mampu memberikan solusi yang terbaik. Yang kelima, ada pengembangan produk. Lakukan riset untuk menciptakan produk baru yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar. Pertimbangkan untuk mengembangkan produk turunan atau varian baru dari produk yang sudah ada. Yang keenam, pelatihan karyawan. Pelatihan kepada karyawan terkait pemasaran, pelayanan, pelanggan, dan pengembangan produk agar mereka memiliki keterampilan yang relevan. Yang ketujuh, ada ekspansi pasar. Cari peluang untuk memperluas jangkauan pasar, baik secara geografis maupun melalui segmen pasar baru. Mempertimbangkan untuk menawarkan berbagai jenis produk atau layanan yang saling melengkapi, sehingga bisa menarik berbagai segmen pasar, seperti pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi terkini untuk mendukung operasional perusahaan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Yang terakhir, ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Secara berkala, lakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi strategi yang telah dijalankan. Identifikasi area yang perlu diperbaiki dan disesuaikan strategi jika diperlukan. Lalu fleksibilitas. Bersikaplah fleksibilitas dan adaptif terhadap perubahan pasar dan tren yang dinamis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.